Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda, NIM 211202226, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan membahas materi untuk memenuhi tugas individu mata kuliah manajemen operasional, di mana materi tersebut mencakup beberapa lingkup. Yang pertama tentang kebijakan pembelian dan penggantian mesin, yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, alasan-alasan menggandakan penggantian mesin. Yang kedua, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penggantian mesin. Yang ketiga, metode-metode pemilihan dan penggantian mesin. Dan materi kedua tentang penggunaan tenaga kerja dan mesin, mencakup beberapa, yaitu arti dan maksud penggunaan tenaga kerja dan mesin. 2. Peranan penggunaan tenaga kerja dan mesin. 3. Cara-cara pengukuran penggunaan tenaga kerja dan mesin. Langsung saja materi pertama, yaitu alasan-alasan mengadakan penggantian mesin. Seperti kita ketahui bahwa walaupun mesin dan peralatan sudah dirawat atau dipelihara sedemikian rupa secara baik dan teratur, tetapi mesin atau peralatan tersebut suatu waktu tertentu akan rusak juga dan harus diganti. Dalam persoalan penggantian dan pembelian mesin ini, seorang ahli dalam industriawan yang terkenal yaitu Henry Ford mengatakan bahwa kalau kita membutuhkan suatu mesin baru dan tidak membelinya tetapi menyewanya, maka kita harus membayar mesin itu tanpa memilikinya. Oleh karena itu, sebaiknya mesin yang dibutuhkan tersebut dibeli saja, sebab selain pembelian mesin ini merupakan saving yang akan membeli dalam penyusutan atau penghapusan, juga akan memudahkan kita dalam mengambil kebijakan tentang penggunaan mesin tersebut, yaitu misalnya apakah perlu diganti dengan mesin yang baru, yang modern, misalnya yang modern atau tidak, oleh karena mesin yang dipergunakan sudah rusak sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Perubahan keinginan dari konsumen mengharuskan atau memaksa perusahaan mengadakan perubahan desain dari produk. Perubahan mana dapat merupakan perubahan kecil ataupun perubahan besar, dan perubahan ini menyebabkan mesin yang dimiliki tidak cocok atau tidak dapat dipergunakan lagi. Oleh karena mesin yang dipergunakan tidak cocok atau tidak untuk menghasilkan produk baru yang berbeda sebagai akibat perubahan keinginan dari konsumen atau perubahan pasar. Dalam hal ini, mesin-mesin yang menimbulkan keadaan-keadaan tersebut seperti suara mesin yang ribut atau keras, asapnya banyak dan sering menimbulkan kecelakaan, haruslah diganti dengan mesin baru agar semangat kerja para pekerja dapat bertambah baik dan dapat baik pula dan bagus, dan kondisi kerja dapat ditingkatkan atau lebih menyenangkan oleh para pekerja. Apabila semangat kerja dari para pekerja telah menurun atau rendah dan kondisi kerja yang menjadi jelek karena keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, para pekerja yang ditimbulkan oleh mesin yang dipergunakan, walaupun mesin yang kuno atau lama ini masih dapat berfungsi, tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan kemajuan teknologi yang modern atau yang canggih dalam arti ekonomis, sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk lain di pasar yang diproduksi dengan mesin baru yang lebih efisien. Jika mesin yang dipakai telah rusak atau sudah tidak layak dipakai, maka persoalannya bukan mesin ini apakah diganti atau tidak, tetapi mesin mana yang akan dibeli untuk menggantikan mesin yang rusak tersebut. Maksudnya kita membeli mesin baru. Selanjutnya, yang kedua, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penggantian mesin. Di dalam penggantian mesin, di mana mesin yang diganti adalah mesin yang telah lama dipergunakan.
dan mesin yang baru membutuhkan sesuatu yang baru pula. Sama sekali seperti suasana kerja, modal dan keahlian, maka selalu terdapat kesulitan-kesulitan. Misalnya, bila mesin baru yang akan dibeli tersebut merupakan mesin yang sangat mekanis atau highly mechanized, atau yang disebut otomatis, maka harus ada jaminan bahwa perusahaan ini memiliki volume penjualan yang besar atau penjualan yang tinggi. Volume produksi tersebut besar sehingga biayanya yang mahal dapat disebar kepada produk-produk yang lain dalam jumlahnya juga yang besar, dan modal yang ditanamkan dalam mesin baru tersebut dapat kembali dalam jangka waktu yang relatif pendek atau singkat. Dibutuhkannya tenaga kerja yang cakap dan dalam jumlah yang cukup besar atau tinggi, terutama apabila dibeli mesin-mesin yang mekanisnya tinggi atau canggih pula. Selanjutnya, metode-metode pemilihan dan penggantian mesin. Nah, metode-metode pemilihan dan penggantian mesin ini, dengan adanya kesulitan-kesulitan seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka hendaknya penggantian mesin yang diadakan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Nah, untuk mendapatkan pertimbangan yang tepat, seorang manajer membutuhkan adanya metode. Nah, metode atau pendekatan guna menilai apakah perlu pembelian mesin baru atau tidak perlu pembelian mesin baru, dan kalau perlu, maka mesin manakah sebaiknya akan dibeli oleh manajer. Secara teoritis ada beberapa metode yang dapat digunakan atau pedoman atau petunjuk dalam penggantian mesin lama dan pemilihan pembelian mesin baru. Biaya-biaya terdiri dari biaya harga pembelian, harga pengangkutan atau transportation cost, dan biaya pemasangan atau mesin tersebut. Di samping kedua biaya ini yang tadi saya bilang, perlu diperhatikan adanya penyusutan atau depresiasi dalam nilai mesin atau peralatan, yaitu biaya-biaya yang terus-menerus timbul atau terjadi satu tahun dari tahun ke tahun selama mesin tersebut digunakan. Non-recurring cost, yaitu biaya-biaya yang hanya dikeluarkan satu kali saja selama mesin atau peralatan tersebut dimiliki. Nah, dengan penggunaan tenaga kerja dan mesin adalah besarnya waktu yang dipekerjakan dalam kegiatan atau produktif yang dinyatakan dalam persen. Selanjutnya, peranan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Tujuan dari semua pengukuran dan penggunaan tenaga kerja dan mesin yaitu untuk menentukan jumlah atau kembalinya semua sumber-sumber tenaga kerja dan mesin yang paling efektif dan efisiensi yang disesuaikan dengan kebijakan para pemimpin perusahaan atau para manajer. Selanjutnya, cara-cara pengukuran penggunaan tenaga kerja dan mesin. Nah, cara-cara pengukuran tenaga kerja dan mesin ini, penggunaan tenaga kerja dan mesin dilakukan dengan menggunakan penggambaran atau chart, di mana mesin-mesin dianggap bekerja pada kecepatan terpasang, dan ini dianggap sebagai kecepatan yang ditargetkan atau di target speed. Nah, oleh karena hampir semua pemakaian dari penalahan pekerjaan atau work study bertujuan agar suatu kegiatan operasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu atau efektif dan efisien, di mana target pekerjaan atau performance ditentukan atau dipilih untuk operasi tersebut. Untuk mempertemukan kedua faktor tenaga kerja dan mesin ini, dilakukan penggambaran menurut skala waktu, jam yang sebenarnya, dan kegiatan bekerja dianggap berjalan menurut suatu kecepatan tertentu yang dipilih sesuai dengan keadaan.
Sekian dari video materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.